Bayangkan sejenak, matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Hujan datang di saat yang tak diduga, udara lebih panas, dan laut seolah merangkak naik perlahan. Ini bukan bagian dari fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi bersama. Isu perubahan iklim bukan lagi cerita masa depan, ia adalah realitas yang menghantui setiap sudut dunia. Namun di balik hiruk-pikuk berita tentang suhu global yang naik dan es di kutub yang mencair, terdapat banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Hari ini, mari kita menyelami lebih dalam. Kita buka satu persatu fakta-fakta yang tersembunyi di balik krisis iklim global. Bagian 1. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Tapi bukan itu saja, yang membedakannya sekarang adalah kecepatan dan penyebabnya, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini membentuk selimut tebal di atmosfer yang menjebak panas dari matahari. Akibatnya, suhu bumi meningkat, tapi peningkatan suhu bukan satu-satunya akibat. Bagian 2, efek domino yang tak terlihat. Meningkatnya suhu menyebabkan es di kutub mencair lebih cepat dari perkiraan ilmuwan. Tapi tahukah Anda, ketika es mencair, bukan hanya permukaan laut yang naik, tapi lapisan putih pemantul panas yang disebut albedo juga menghilang. Artinya, lebih banyak panas diserap bumi, mempercepat pemanasan global. Lalu ada hal yang jarang disadari, permafrost tanah beku di Siberia dan Alaska. Saat mencair, permafrost melepaskan metana dalam jumlah besar, gas rumah kaca yang 80 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka pendek. Ini seperti membuka pintu ke dalam lingkaran setan pemanasan. Bagian 3, perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Krisis ini tidak memukul semua orang secara setara. Negara-negara berkembang yang paling sedikit menyumbang emisi justru menanggung dampak paling parah. Banjir di Bangladesh, kekeringan di Afrika Timur, kebakaran hutan di Indonesia. Sementara negara-negara kaya lebih siap secara teknologi dan ekonomi, jutaan orang di belahan bumi lain kehilangan rumah, lahan pertanian, bahkan akses pada air bersih. Perubahan iklim memperbesar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia bukan sekadar isu lingkungan, ia juga isu keadilan. Bagian 4. Industri dan kepentingan tersembunyi. Mengapa kita masih bergantung pada bahan bakar fosil? Jawabannya rumit. Banyak negara dan perusahaan besar memiliki investasi miliaran dolar di sektor energi fosil. Mereka punya kekuatan lobi yang besar, yang sering memperlambat transisi menuju energi bersih. Bahkan di banyak negara, subsidi bahan bakar fosil masih jauh lebih besar daripada dukungan untuk energi terbarukan. Ironis, bukan? Kita menyubsidi kehancuran kita sendiri. Bagian 5. Solusi yang sering diabaikan. Ketika kita bicara tentang solusi, yang sering muncul adalah mobil listrik, panel surya, dan energi angin. Tapi ada solusi yang jauh lebih sederhana dan murah. Hutan. Ya, hutan adalah penyerap karbon alami. Namun dunia kehilangan hutan dalam kecepatan yang mencengangkan. Per detik, kita kehilangan area hutan seluas 1,5 lapangan sepak bola. Salah satu penyebab utamanya, produksi daging dan minyak sawit. Artinya, pilihan makanan kita sehari-hari juga berperan besar dalam krisis ini. Bagian 6. Misinformasi dan kebingungan publik. Banyak orang bingung karena terlalu banyak informasi yang simpang siur. Ada yang berkata perubahan iklim itu mitos, yang lain percaya bahwa itu hanya siklus alam biasa, padahal konsensus ilmiah sudah sangat kuat. Lebih dari 97% ilmuwan iklim sepakat bahwa manusia adalah penyebab utama. Perusahaan besar kadang menyebar kebingungan dengan kampanye greenwashing, membuat produk tampak ramah lingkungan padahal tidak. Mereka memasarkan diri sebagai bagian dari solusi, sambil diam-diam tetap menjadi bagian dari masalah. Bagian 7. Harapan dan aksi nyata. Meski terlihat suram, belum semuanya terlambat. Kita masih bisa membalik keadaan. Negara-negara mulai beralih ke energi terbarukan. Teknologi baterai semakin murah.
Anak muda di seluruh dunia turun ke jalan, menuntut keadilan iklim. Dan jangan salah, aksi kecil pun berdampak besar. Mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi publik. Menyuarakan isu ini di media sosial semuanya penting. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bagian 8, refleksi bumi adalah warisan. Kita adalah generasi pertama yang merasakan dampak krisis iklim. Dan mungkin generasi terakhir yang masih punya waktu untuk mencegah kehancuran total. Kita tidak sedang menyelamatkan bumi, bumi akan tetap ada, dengan atau tanpa kita. Tapi kita sedang berjuang untuk masa depan manusia di atasnya, untuk anak-anak kita, cucu kita, dan generasi yang bahkan belum lahir. Penutup, jangan biarkan isu ini hanya jadi berita yang lewat begitu saja. Mari kita jadikan ini percakapan di ruang-ruang keluarga, sekolah, kantor, dan komunitas. Karena perubahan iklim bukan isu satu negara, ini adalah cerita kita semua, dan hanya bersama, kita bisa menulis akhir yang lebih baik.